Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Rahimah, NIM 211105020027. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 1 akan mereview dan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Oikos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, peraturan, tatanan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan, manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Misalnya, manajer yang memanage perusahaan tersebut. Pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. 2. Terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. 3. Teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, teori-teori manusia untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro. 1. Pendapatan dan pengeluaran. 2. Pengangguran. 3. Uang dan fungsinya. 4. Inflasi dan deflasi. 5. Permintaan agregat dan penawaran agregat. 6. Keseimbangan IS dan LM. 7. Ekspor dan impor. Adapun perbedaan ekonomi makro dan mikro adalah pada ekonomi mikro melibatkan teori seperti produksi, harga, dan distribusi. Sedangkan ekonomi makro meninjau output, income, dan kemungkinan inflasi dan deflasi serta lainnya. Mungkin sampai di sini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.